Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berada dalam program Night Call yang diselenggarakan oleh GPB. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, seperti saya juga dalam keadaan yang baik, dan kita boleh masuk dalam firman Tuhan nanti, merenungkannya dan beroleh kepatuhan untuk melaksanakannya. Itulah harapan saya pada kesempatan ini. Nama saya Pendeta Emeritus Hali Yonathans. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang bersama dengan semua saudara yang melihat atau yang ikut dalam Night Call ini, berdoa agar kami boleh dikuduskan sedemikian, diberikan Roh Kudus dapat menerangi kami, memahami firman Tuhan, dan kemudian melaksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pembacaan Alkitab bagi kita hari ini adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah, dan Ia Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera adalah kata yang populer. Mungkin lebih populernya adalah kata damai, peace, ya. Orang memberikan tanda peace biasanya. Dan peace ini asal katanya adalah shalom. Dan dalam bahasa Yunani Irene itu ya. Dan kata ini kita kenal luas di dalam pergaulan kita sebenarnya, sebab banyak anak perempuan atau wanita yang bernama Irene. Waktu kecil dia namanya Irene, tapi kemudian karena bergaul dengan teman-teman bahasa Inggris, akhirnya dia menukar katanya menjadi Irene gitu. Mungkin kata Irene lebih dekat kepada aslinya, Irene. Itulah kata shalom dalam bahasa Yunani, ya, yang adalah terjemahan dari Septuaginta. Demikian itu. Jadi saya ada penatua Irene, apa gitu, ada pendeta Irene gitu ya. Itulah kata yang pasti kita kenal. Kata ini berarti tiada perang atau tidak ada permusuhan antara kelompok atau bangsa. Juga dimaksudkan sebagai hubungan harmonis antar bangsa, antar keluarga pribadi, bersahabat, damai satu dengan yang lain, bebas dari penganiayaan, dan ketertiban dalam bernegara dan ketertiban dalam bergereja juga memakai kata yang sama, supaya terbit damai sejahtera. Oleh sebab itu, Rasul Paulus selalu memulai suratnya dengan kata damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Dalam Efesus 2 ayat 17 dikatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat, gitu ya. Damai sejahtera oleh Yesus Kristus
yang adalah Tuhan kita semua. Kisah 10 ayat 36. Dari suatu relasi kemudian menuju satu pribadi. Itulah perjalanannya, from a relation to a man, dan that man is Jesus. Dan ialah yang disebutkan Tuhan damai sejahtera, Kurios tes Airenes. Kita yang hidup jauh dari Allah, ya, dan memusuhinya seperti nyata dari perbuatan kita yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi kita tidak diperdamaikan lewat PBB atau apa-apa, tetapi di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 21 dan 22, ya. Hubungan damai sejahtera dengan Tuhan dan sesama kita disebabkan, dialaskan karena Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah Bapanya dengan korbannya sendiri, mati di salib. Ya, itulah damai sejahtera kita. Nah, apakah yang dialami oleh jemaat Tesalonika? Apakah mereka mengalami damai sejahtera? Tidak, ya. Mereka justru berada dalam penganiayaan dan sangat menderita oleh karena perbuatan orang Yahudi dengan kekuatan mereka melawan kekristenan saat itu. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4 dinyatakan bahwa Paulus bermegah kepada orang-orang di Tesalonika karena mereka menunjukkan ketabahan iman dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita, ya. Kemudian saudara sekalian, mereka berada dalam penantian. Ini juga satu masalah. Penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahasa Yunani parousia, ya. Nah, tetapi tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Mereka menghadapi tantangan-tantangan, katakanlah tantangan spiritual, teologis dan sebagainya, menghadapi hukum dan sebagainya, menghadapi kenyataan yang kemudian kita boleh sebut bahwa mereka menghadapi satu manusia durhaka, ya, the man of lawlessness, ya, anthropos tes hamartias, ya. Dan dengan demikian kita lihat bahwa itulah yang dihadapi. Nah, anthropos hamartias ini adalah manusia yang menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Pada orang Kristen tahu bahwa mereka hanya punya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan oleh karena Dia kita hidup, ya. Nah, parousia berarti pembalasan kepada perbuatan jahat dari manusia yang disebutkan tadi, si durhaka. Dan itu harus terjadi sebelum parousia, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Itu si durhaka akan dibinasakan, ya. Nah, hal demikian merupakan persoalan sangat besar. Dan kemudian saudara sekalian, bagaimana hidup dalam damai sejahtera di tengah berbagai persoalan yang demikian? Firman Tuhan katakan jangan mereka lekas bingung dan gelisah, ya. Jangan juga ikuti ajaran sesat seperti ajaran si durhaka tadi. Dan jangan juga menerima surat palsu. Surat palsu dari yang dikatakan dari Paulus itu adalah fake, bukan dari Paulus, ya. Kita hadapi ada surat palsu, ada kesaksian palsu, ada kwitansi palsu, ada macam-macam dan sebagainya, yang palsu-palsu. Maka Rasul Paulus ingatkan mereka, jangan baca surat-surat palsu itu, ya. Akulah yang menuliskannya kepada kamu dengan letter yang besar, dia katakan, ya. Itulah Paulus, ya. Maka saudara sekalian, janganlah, Paulus katakan, janganlah mereka sampai meninggalkan kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, ya. Itulah perjuangan iman mereka. Dan Paulus tahu mereka tabah berjuang, mereka tidak menyerah,
dan mereka melawan semua yang mengaku adalah Allah dan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masa penantian manusia itu justru mau diisi oleh orang zaman itu dengan kemalasan. Mereka katakan Tuhan Yesus datang kapan saja kan. Oleh sebab itu tugas kita nggak banyak. Kita diam-diam saja, kita nantikan, kita leleh saja, kita senang-senang saja menantikan dia akan datang. Ya, kita gak usah bekerja katanya. Dan ini jadi masalah, saudara sekalian, kalau dalam masyarakat banyak pengangguran, jadi masalah besar seperti ini. Tetapi the spirit culture kerja itu dihilangkan, ya. Budaya kerja itu dihilangkan, tanggung jawab itu, mereka tidak mau bertanggung jawab atas apapun. Tuhan akan datang, kata mereka. Kalau demikian, tidak mau responsible, tidak mau bekerja, maka apa yang diharapkan dari masyarakat demikian? Masyarakat harus berbudaya kerja dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu Rasul berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10, ya. Mereka anda jadi beban, jauhkanlah diri mereka, kata Paulus, ya, jauhkan diri mereka dari diri mereka. Please don't contact orang-orang seperti itu. Jangan tiru mereka. Tegurlah mereka yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hindarilah berbagai obrolan kosong. Bukankah perkataan kita adalah perkataan yang membangun, bukan kosong, yang baik kepada dalam keluarga, jemaat, masyarakat? Perkataan-perkataan kita di media sosial, dimanapun kita written or spoken, itu haruslah perkataan yang membangun dan bertanggung jawab, saudara sekalian. Itulah yang kita pelajari dari bagian surat penutup dari 2 Tesalonika ini. Dan kemudian saudara sekalian, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Itulah nasihat kita buat kita, ya, di tengah masalah-masalah Indonesia saat ini. Ada masalah kanjuruhan, ada masalah KPK, ada masalah apa saja, ya, yang ada membingungkan, menggelisahkan. Tetapi mari kita angkat diri kita berbuat baik. Itulah cara penantian yang terbaik, bukan bermalas-malasan, bukan without responsibility, tetapi dengan memuliakan Tuhan, dengan bertanggung jawab hidupnya, bekerja dengan baik. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, lakukanlah itu. Kita aminkan renungan ini dengan menyanyi bersama Jonathan Christian Wibowo. Nyanyian yang bagi saudara pasti tahu, ya, pendek sekali, bagimu damai sejahtera, ya. Havenu shalom aleichem, ya. Kalau bahasa Yunaninya disebutkan Irene Humin, lebih pendek. Kita dengarkan. Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, berbagai hal ada di hadapan kami. Yang paling dekat adalah G20. Grup 20 yang akan melakukan summitnya, konferensi tinggi-tingginya di Bali. Bila Tuhan semua ini menjadi berkat di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi komitmen bersama dan skala rumusan dari bidang-bidang yang telah dipersiapkan juga di Bali dan di mana tempat oleh kelompok 20 negara-negara ini. Berkati itu menjadi kekuatan untuk membangun dunia kembali
recover together, recover stronger. Ini doa kami dan menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan ke dalam tamu gereja Tuhan, menyerahkan segenap saudara yang ikut dalam ibadah ini satu demi satu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berada dalam persoalan Tuhan menyelesaikan masalah di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita tiba pada akhir dari acara Night Call ini. Bila kita tetap cerah malam ini dan kita boleh masuk dalam istirahat kita dengan ingatan kita mempunyai tugas tanggung jawab, kita harus bekerja dan kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyampaikan damai sejahteranya kepada dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin.